Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone Realme 9 Pro 5G nya nih guys. Nah, karena beberapa hari yang lalu saya udah buatin video unboxing dan juga untuk share ke kalian ya soal beberapa settingan dan juga fitur yang mungkin bisa kalian dapatkan dari smartphone Realme 9 Pro 5G nya ini. Jadi misalkan kalian ketinggalan dan atau bisa dibilang belum nonton videonya, tinggal klik aja link yang muncul di atas kanan ini guys. Oke, jadi sesuai dengan judul video kali ini, di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian bagaimana performa Realme 9 Pro 5G ini kalau kita ajak atau kita pakai buat main game berat kayak game Genshin Impact. Karena pastinya kalian juga udah banyak yang tahu ya kalau Realme 9 Pro 5G ini sudah menggunakan chipset terbarunya dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695 dengan struktur fabrikasinya yaitu sebesar 6 nanometer. Dan pastinya kalian juga udah mulai penasaran kan, dan bisa dibilang juga nggak sedikit yang DM ke saya untuk bikinin video gaming testnya. Nah, jadi karena itu di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian bagaimana performa smartphone Realme 9 Pro 5G ini kalau kita pakai buat main game Genshin Impact secara real time tentunya guys ya. Oke, di sini saya pastinya menggunakan jaringan sinyal WiFi ya guys ya. Nah, seperti ini karena kalau pakai data seluler ya takutnya naik turun ya. Jadi biar pingnya itu bagus dan stabil. Dan ya itu aja. Oh ya, sebentar sini kasih lihat ke kalian dulu untuk recent apps-nya kita clearance dulu ya semuanya, kita bersihkan dan udah nggak ada lagi. Jadi betul-betul kita harus memainkan satu aplikasi yaitu game Genshin Impact-nya. Nah, karena biasanya kalian suka protes kalau saya skip langsung masuk ke dalam game in game-nya, di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian bagaimana loading saat kita memasuki ke gamenya guys ya. Nah, kalian bisa lihat ya ini loadingnya, apakah menurut kalian ini cepat atau lambat ya guys ya. Bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya. Nah, ngomong-ngomong ya nggak tahu kenapa sekarang logo Genshin Impact itu bukan MiHoYo lagi ya guys, tapi yang kayak tadi bisa kalian baca itu Goyo First kayak gitulah. Nggak ngerti, mungkin ganti kepemilikan kali ya guys, karena saya nggak terlalu ngikutin Genshin Impact juga. Oke, sekarang kita masuk. Dan ya kita nungguin loading lagi guys, memuat data. Seperti inilah loadingnya kalau kalian pakai buat main game Genshin Impact. Ya kalau bisa dibilang sih untuk awal-awal ya berasanya sih nggak terlalu lama ya guys ya. Cuman nggak tahu nih, kita lihat apakah di loading ini akan lama atau cepat. Tapi dari pengalaman saya kemarin sih ya lumayan cepat lah ya, kehitungannya nggak terlalu banyak starter gamenya gitu ya, nggak terlalu banyak loading kayak gini guys ya. Bisa dilihat, semoga kalian nggak bosen ya nungguin loadingnya, karena ya kadang suka kalau pas saya skip itu suka ada yang protes gitu ya guys ya. Oke, nah ini kalian bisa tulis di kolom komentar nih, menurut kalian segini tuh lama atau tergolongnya cepet ya guys, karena kita lihat udah di terakhir ya agak lama juga gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam in game-nya, dan di sini saya mau ngasih lihat ke kalian bagaimana maksud saya apa aja settingan yang bisa kalian dapatkan untuk di game Genshin Impact-nya ini untuk settingan grafisnya. Kalian bisa lihat ya, secara default untuk settingan grafisnya itu hanya dapet di kualitas yang rendah ya, di antara terendah, rendah, kemudian menengah, tinggi, dan tertinggi. Dan ya kita coba untuk settingan defaultnya aja ya, karena memang kalau kita push ini jadinya nggak relate sama video kali ini buat ngasih lihat ke kalian gimana performa dari smartphone ini. Dan oke, di sini saya mau nunjukin ke kalian ada hal yang cukup menarik karena Realme 9 Pro 5G ini juga sudah menggunakan sistem UI dan juga sistem operasi yang terbaru yaitu Android 12 dan juga Realme UI 3.0, dimana tampilan interface game mode-nya ini kayak gini ya guys ya. Dan yang paling menarik, kalian sekarang bisa benar-benar secara real time melihat bagaimana untuk naik turunnya FPS sepanjang game kalian mainin kayak gitu ya guys. Nih kalian bisa lihat, dan ini bisa kalian geser-geser, kalian bisa letakkan dimanapun sesuai kenyamanan kalian. Di sini ya saya taruhnya di sini aja ya biar kalian juga lihat apakah nanti ada penurunan FPS yang cukup signifikan atau enggak ya guys ya. Dan kalau kita lihat di sini sih ini berada di kisaran 29 atau 30 fps gitu ya guys ya. Dan nanti kita lihat aja bagaimana performanya. Di sini untuk volumenya saya agak naikkan dulu sedikit supaya sedikit terdengar ya, seperti ini. Dan kita lanjut aja, kita lanjutin untuk masuk ke misinya guys.
Oke tuh, kalian bisa lihat ya, langsung agak sedikit drop ke 13 fps. Oke. Dan mungkin ini saya hanya akan memainkan selama mungkin kurang lebih 20 menit atau 15 menit aja ya guys ya. Jadi nggak terlalu lama aja. Karena ya cuma mau ngasih lihat ke kalian aja bagaimana kualitasnya kalau kita ajak buat main game Genshin Impact ini. Oke. Ini dapat ayam ya. Oke, kita maju lagi. Mana ya misinya tadi? Cari target. Oke, kita harus menggunakan Psych Elemental dan ternyata ada di Oke, di mana ya? Cari jejak elemental. Tiba di area quest. Kita coba lihat. Kita ulangi lagi guys. Ini suruh nyari jejak ini kadang suka merepotkan memang ya. Oke. Ternyata masih jauh di depan ya. Oh, dan sepertinya ada di sini guys. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini dia. Nggak bisa diambil ya. Kenapa nggak bisa diambil nih guys? Oke, bisa. Oke. Cari jejak lagi guys. Ternyata kita harus ngikutin ke sana ya. Cukup jauh, tapi kita ikutin aja. Oke, ini di jalan kita ketemu musuh ya. Kita langsung babat aja dulu nih musuhnya. Kalian bisa fokus aja ke FPS-nya. Oke. Dan ya battle-battle seperti ini belum keluar skill-skillnya ya, masih cukup stabil ya di 25 sampai 29 fps guys. Jadi masih tergolong cukup aman. Oke, sekarang kita cari jejaknya lagi ya guys. Ternyata harus naik lagi ya. PR nih kalau naik kayak gini nih. Oke. Ada musuh lagi, kita ajar aja guys. Oke, ini ada musuh guys. Kita coba hajar dulu ya, sambil kalian perhatiin ya FPS-nya. Ini ada musuh yang lumayan gede juga nih. Oke. Dan sejauh ini jujur aja FPS-nya itu masih stabil di kisaran 25 sampai 29 FPS ya guys ya. Walaupun kadang-kadang emang suka drop ke 13 FPS gitu, tapi nggak sering sih. Yang paling penting pas lagi battle seperti ini tuh FPS-nya masih cukup lancar guys. Nah, oke, ternyata musuhnya ecek-ecek guys. Jadi cukup mudah ya buat diatasi. Oke, kita langsung aja cari lagi ke misinya. Oke, kita lihat. Ini suruh nyari bukunya Lisa ya guys ya. Ini agak membingungkan juga, ini harus nyari kemana karena harus pakai Psych Elemental kayak gini, ini yang agak susah nih. Oke, jadi guys, dikarenakan ini misinya terbilang cukup susah ya, nyarinya itu harus keliling-keliling dulu, harus fokus. Jadi kita skip aja misinya dan kita cari musuh buat kita battle, last battle ya, buat ngelihat seberapa bagusnya FPS-nya setelah dipakai. Sebenarnya ini udah hampir 30 menit ya, karena ya nyari momennya juga ya guys ya buat buat tag video ini. Dan oke, kita cari dulu musuhnya guys yang pantas kita buat bantai tentunya. Kita cari guys, ya cari yang rombongan gitulah ya, cari yang ramai musuhnya. Nah ini dia, ini sendirian. Ternyata cuma sendiri ya. Dia ngapain sendiri di sini guys? Sepertinya dia tersesat. Oke.
Kita cari lagi guys. Nah ini ada ya ramean. Oke, mungkin ini jadi last battle ya guys ya. Dan kalian perhatiin aja nih gimana performanya lewat FPS meter yang ada di bagian tengah atas ini guys. Oke. Nah, terus terang selama 30 hampir 30 menit ini ya guys main Genshin Impact ini, FPS-nya itu benar-benar terpantau di kisaran 25 sampai 29 FPS ya untuk stabilnya. Walaupun memang ada beberapa kali frame drop ya sampai di 13 FPS, tapi nggak sering gitu guys, cuman satu, mungkin kalau kita lihat itu satu frame aja gitu ya, jadi nggak terlalu kerasa lah, jadi gameplaynya itu masih enak kayak gitu guys kalau misalnya kalau mau kalian pakai buat main game Genshin Impact. Oke, jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video gaming test, yang lebih tepatnya adalah video tes Genshin Impact di Realme 9 Pro 5G nya ini. Dan buat kalian yang mungkin butuh game-game lainnya seperti apa, nanti bakal saya bahas aja di video full reviewnya yang mungkin bakal saya up antara 2 atau 3 hari ke depan gitu ya guys ya. Dan overall di video kali ini untuk dipakai buat main game Genshin Impact-nya selama kurang lebih 30 menit tadi, menurut saya masih cukup bisa kasih experience atau gameplay yang cukup baik. Karena walaupun grafiknya kita hanya dapetin di settingan yang low atau yang rendah, kita masih dapetin FPS di rata-rata 25 sampai di kisaran 29 FPS. Meskipun terjadi beberapa kali frame drop antara 11 atau 13 FPS, tapi menurut saya itu masih cukup normal atau wajar, dan ya lagi-lagi semua itu kembali ke experience-nya ya guys ya. Tapi buat saya dipakai buat main game Genshin Impact barusan, ini feel-nya masih cukup aman dan nyaman tentunya. Dan yang terpenting, smartphone ini nggak kerasa panas guys. Di suhu ruangan yang normal, hanya ada kipas kecil banget ya di belakang saya buat ngipasin saya tentunya ya, bukan ngipasin HP-nya. Oke, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys video gaming testnya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya guys ya, dan dislike aja kalau kalian nggak suka sama videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi di video gaming test berikutnya.